Mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menolong dan memberkati kami selama 1 minggu yang telah kami lalui, sehingga Tuhan telah mengantarkan kami di hari yang berbahagia pada saat ini. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Marilah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau singkapkan bagi kami apa maksud dan rencana Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca dan hendak kami renungkan, sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi kami di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup yang sedang melanda dunia dan kota Batam saat ini. Berbicara bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini sesuai dengan perikopen BNKP terambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, dan di rumah kita masing-masing saya menyapa kita semua, Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema perikop kita pada hari ini yaitu kerinduan yang menimbulkan pengharapan. Sekali lagi, kerinduan yang menimbulkan pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kalimat yang sangat familiar di kalangan para milenial saat ini, yaitu ungkapan rindu itu berat, kamu takkan kuat, biar aku saja. Sekali lagi, rindu itu berat, kamu takkan kuat, biar aku saja. Kalimat ini muncul ketika sepasang kekasih dalam sebuah film yang berjudul Dilan mengungkapkan isi hatinya kepada kekasihnya yang bernama Milea, bahwa ketika rasa rindu muncul tapi tak bisa bertemu, maka sesuatu hal yang sulit untuk dibendung. Saya percaya kita jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing pernah merindukan seseorang. Entah orang tua merindukan anaknya, entah pemuda merindukan pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Dan sekali lagi,
Kerinduan adalah sesuatu keinginan mau bertemu dengan orang yang kita kasihi dan cintai. Firman Tuhan hari ini merupakan ungkapan isi hati pemazmur yang menyatakan kerinduannya kepada Allah di tengah-tengah berbagai pergumulan yang dihadapi dalam kehidupannya. Daud bukan merindukan anggota keluarganya, Daud bukan merindukan istrinya, tetapi rindu kepada Tuhan, rindu kepada Allah. Ia mau bertemu dengan Tuhan karena ia sedang berada dalam berbagai masalah dan persoalan hidup yang ia alami dalam kehidupannya. Biasanya Bapak Ibu, orang yang sedang bergumul akan merindukan sesuatu hal, menimbulkan banyak kerinduan yang bergejolak dalam dirinya, merindukan ketenangan, merindukan kesembuhan dari penyakit, merindukan terjadinya perdamaian atas pertengkaran, merindukan adanya musisa di tengah-tengah wabah virus corona, dan berbagai kerinduan yang lain. Dalam perikop ini pemazmur menggambarkan bahwa kerinduannya untuk bertemu dengan Allah seperti kerinduan seekor rusa yang merindukan air. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, rusa ini sangat bergantung pada air. Apalagi kawasan mereka hidup seringkali menjadi objek binatang buas seperti harimau, singa, dan lain-lain. Nah, ketika mereka diserang oleh binatang buas, biasanya rusa-rusa ini lari dan menceburkan diri ke dalam sungai sehingga para pemangsa tidak menemukan mereka. Demikian halnya pemazmur membutuhkan Allah dalam kehidupannya. Bagi pemazmur sendiri, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan rasa haus, lapar, dan dahaganya. Bagi pemazmur sendiri, Allah adalah satu-satunya sumber kekuatan, sumber pertolongan, dan sumber perlindungan dalam kehidupan. Betapa pemazmur ini sangat merindukan Tuhan, Bapak Ibu, dan mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan kerinduannya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Sehingga ia berkata dalam Mazmur pasal 84 ayat 11, ia katakan, ini merupakan sebuah pujian yang sering kita nyanyikan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Berada dalam hadirat Tuhan adalah segala-galanya bagi pemazmur. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu sekarang? Apa yang menjadi kerinduan pemuda-pemudi sekarang? Apa yang menjadi kerinduan para remaja sekarang? Apa yang menjadi kerinduan anak-anak sekolah minggu sekarang? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, saya percaya berbagai jawaban pribadi lepas pribadi. Ada yang mengatakan, Bu Pendeta, saya rindu beribadah di gereja. Dan saya yakin Bapak Ibu, kita semua merindukan hal yang sama. Saya rindu bertemu dengan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga jemaat Tuhan pasti juga rindu untuk beribadah di tempat ini dengan tenang, damai, tanpa dihantui dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ada yang mengatakan, Bu Pendeta, saya merindukan pelayanan. Itu juga hal yang lumrah Bapak Ibu. Kurang lebih 1 bulan kita beribadah di rumah, pasti ada rasa kaku, pasif. Ketika 2 bulan atau 1 bulan ke depan aktif kembali dalam pelayanan di tempat ini. Makanya kita di BNKP Batam, secara khusus BNKP Batam, tidak menyelenggarakan ibadah live streaming Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak menyelenggarakan ibadah live streaming. Karena salah satu alasan adalah biar setiap keluarga
pribadi lepas pribadi belajar memimpin pujian di rumah masing-masing. Belajar menjadi pelayan persembahan di rumah masing-masing. Belajar menjadi pengiring musik di rumah masing-masing. Dan belajar menjadi pendoa syafaat di rumah masing-masing. Kalau live streaming di sini dari awal sampai akhir, maka saya percaya kita jemaat Tuhan hanya pasif di rumah dan menonton apa yang ditayangkan dalam live streaming ini. Tapi dengan kita memimpin pujian, terlibat dalam pelayanan, mari kita juga mengajak anak-anak kita bagaimana mereka menjadi liturgos, bagaimana mereka menjadi pelayan persembahan, bagaimana mereka menjadi pengiring musik. Dan saya percaya mari kita manfaatkan momen ini untuk menjadi berkat bagi anggota keluarga kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau saya bertanya apa kerinduan Bapak Ibu saat ini, pasti berkata, saya rindu virus corona ini segera berakhir. Dan saya percaya kita memiliki kerinduan yang sama. Dan mari kita terus bergandengan tangan dan berdoa di hadapan Tuhan. Kiranya keajaiban akan terjadi dan kehidupan kita kembali normal seperti biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan pemazmur diwarnai dengan tangis dan air mata. Tak kala ia diolok oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya dengan berkata, di manakah Allah? Di manakah Tuhan? Cemoohan ini Bapak Ibu menghancurkan hati Daud dalam kehidupan. Bagai anak ayam kehilangan induknya, ia tidak punya tempat untuk berlindung. Karenanya ia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Sepanjang hari ia berduka, sepanjang hari ia dirundung kesedihan. Namun dalam situasi seperti ini, pemazmur mengubah ratapannya menjadi genderang kemenangan. Pemazmur mengubah dukanya menjadi sukacita yang baru di dalam Tuhan. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Yang mengingat masa-masa indah bersama dengan Allah. Setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk, ia memutuskan untuk tidak membiarkan hidupnya berlarut-larut dalam kesedihan oleh karena pergumulan. Sekarang ia mengarahkan mata imannya kembali kepada Allah dan menembus kegelapan di hadapan. Karena itu ia berkata di ayat yang kelima tadi, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara serai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Menarik Bapak Ibu dalam perikop ini, Daud tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Ia segera bangkit. Kekuatannya adalah mengingat dan mengenang apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupannya di masa lalu. Maka demikian halnya dengan nasib kita hari ini. Apa yang sedang kita alami Bapak Ibu berbagai hal. Di antara warga jemaat ada yang sedang dirumahkan. Di antara warga jemaat ada yang sedang di PHK karena dampak virus corona. Di antara warga jemaat ada yang tidak mempunyai penghasilan. Sementara cicilan rumah terus berjalan, uang sekolah juga terus tetap dibayar, dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lain yang kita perlukan. Tapi hari ini saya mau katakan bagi kita, jangan kita terus menggerutu dalam hati. Jangan kita terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jangan kita hanyut dan terbuai dalam kesedihan. Ingat bahwa kita juga pernah menerima hal yang baik daripada Tuhan. Nota tema ziseki selama daya. Maka jangan sampai ketika kita dalam pergumulan, masalah, kekurangan kebutuhan, justru kita melupakan kebaikan yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Sikap yang harus kita lakukan saat ini Bapak Ibu,
mari kita belajar hemat. Ya, kalau selama ini kita hambur-hamburkan uang untuk kesenangan diri kita, untuk apa yang kita makan, ya, maka saya mau katakan mari kita hemat. Ya. Nah, selama itu kalisani ta'azil fa'ahi, maka bawa corona andre uang. Nah, lehati wa silfa'ahi, nah lehati wa nagole, bahaya uang. 3T, telur, tempe, dan tahu. Mari kita hemat sekali lagi apa yang kita makan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Selebihnya kita berdoa supaya pemerintah bertindak dan melihat penderitaan kita. Pak umane ke daya ika fefu warga jemaat BNKP Batam, panomota sama sana, sampai sozi faudu, hagar-agara bamadoni bantuan dibagi RT bersama sana, bapak perubahan dan provinsi. Sekali itu sampai sozi faudu berwalaupun iya bantuan meroba pemerintah. Tapi marilah kita berbesar hati Bapak Ibu. Kiranya yang menerima bantuan yang sudah diselenggarakan benar-benar orang yang sangat membutuhkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terakhir melalui perikop ini, pemazmur memberikan teladan dan pembelajaran bagi kita bahwa sekalipun banyak tantangan yang ia hadapi dalam perjalanan kehidupannya, tetapi ia tetap berkata di ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kunci utama adalah mari kita berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan berarti hidup bergantung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Tuhan menjadi sumber utama dalam kehidupan kita untuk memperoleh pertolongan. Untuk itu Bapak Ibu melalui perikop kita hari ini, mari kita merenungkan 3 hal yang menjadi bagian kita setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini di rumah masing-masing. Hal yang pertama adalah milikilah kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi, mari kita terus memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Sekalipun peribadatan 1 bulan telah berlalu kita laksanakan di rumah masing-masing, tapi jangan berubah rasa rindu kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai jemaat-jemaat Tuhan tidak menggunakan kesempatan hari ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan sampai kita lalai dalam beribadah. Ingat bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain Tuhan. Untuk itu mari kita terus berserah kepada Tuhan. Ya. Terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Sehingga kalaupun nasib kita harus berakhir, maka kita sudah menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua, jangan bersungut-sungut di tengah-tengah masalah. Ingat hal yang besar telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. 1 minggu yang lalu kita mengingat perayaan Paskah, betapa ia mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Maka tidak ada hal yang besar yang Tuhan buat dalam kehidupan kita selain daripada pengorbanannya di atas kayu salib. Dan ketiga Bapak Ibu, jangan berhenti di tengah badai. Sekali lagi, jangan berhenti di tengah badai. Tuhan adalah satu-satunya perisai dalam kehidupan kita. Kiranya renungan hari ini menjadi semangat yang baru dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ke depan, sekalipun di tengah-tengah badai yang belum kita tahu kapan badai ini bisa akan tenang dan berlalu. Sekali lagi sebagai nasafalan terambil dari Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Mazmur pasal 42 ayatnya yang kedua. Saya berharap kita baca secara bersama-sama dari rumah kita masing-masing. 3, 2 ya.
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Sekali lagi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Di tengah-tengah ketakutan, kekhawatiran yang menghimpit kehidupan kami hari ini, Tuhan mengajar kami seperti apa yang pemazmur saksikan dalam kehidupannya. Ia terus merindukan Tuhan dalam hidupnya. Ia terus berjalan di atas badai. Bahkan ia tidak akan pernah putus asa karena pengharapannya ada dalam Tuhan. Hari ini juga Tuhan memanggil kami setiap jemaat Tuhan di PNKP Batam Center ini. Apapun kondisi dan keadaan kami saat ini Tuhan, jangan biarkan kami lengah. Jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami mencari jalan yang pintas. Tapi biarlah kami senantiasa setia kepadamu. Biarlah kami senantiasa tunduk di bawah kaki salib-Mu, memohon terus pertolongan, pemulihan dan keajaiban yang daripada Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan khotbah pada hari ini, yang boleh melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati anak-anak mereka. Bahkan apapun pergumulan yang sedang mereka alami saat ini, kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan akan menguatkan mereka. Tuhan akan menolong mereka. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat, para pelayan di jemaat BNKP Batam. Engkau berkati kami Bapa, keluarga demi keluarga Engkau berkati. Dan biarlah semangat yang daripada Tuhan akan terus kami kobarkan di tengah-tengah keluarga kami dan terlebih-lebih di lingkungan kami dimanapun kami berada. Hari ini juga Bapa, kami terus menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk orang tua dan saudara kami yang tidak bisa bersama-sama dengan kami dalam melaksanakan ibadah pada siang hari ini, baik yang telah kami tinggalkan di kampung halaman kami masing-masing, demikian juga yang ada di tempat-tempat yang lain. Tuhan sertai mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, dengan perlindungan-Mu, sehingga mereka senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia saat ini Tuhan, di mana Tuhan telah mengetahui setiap tetesan air mata kami dalam menghadapi wabah virus corona yang semakin hari semakin merajalela, bahkan semakin banyak memakan korban. Tuhan Yesus, kami terus merendahkan diri di bawah kaki salib-Mu ya Bapa. Engkau pulihkan keadaan Indonesia. Engkau pulihkan keadaan dunia. Baik dari pemulihan wabah virus ini, dan terlebih-lebih Bapa pemulihan keuangan, pemulihan perekonomian dunia Bapa. Sehingga kami boleh damai sejahtera menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo, Kau berkati dia Bapa dalam mengambil keputusan dan menindaklanjuti segala hal-hal yang ditempuh untuk penanganan COVID-19 ini. Berikan hikmat kepadanya Bapa. Jauhkan dia dari persoalan, terlebih-lebih oknum-oknum yang mencoba mempolitisi setiap keputusan yang ia lakukan. Dan biarlah hikmat Allah yang memimpin hatinya, sehingga apa yang dia lakukan, apa yang ia putuskan, apa yang terapkan menjadi sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati juga pemimpin kami di Kota Batam, Pak Rudi. Tuhan Yesus, Engkau berikan dia hikmat juga Bapa dalam memimpin Kota Batam ini, lebih-lebih dalam menindaklanjuti penanganan COVID-19 ini Tuhan Yesus, sehingga benar-benar terselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan terlebih-lebih dalam pembagian bantuan-bantuan yang kami dengar beberapa minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberikan petunjuk
siapa yang benar-benar membutuhkan. Dan jangan biarkan oknum-oknum yang mengambil keuntungan di tengah-tengah pembagian bantuan ini Bapa. Karena kami percaya ada banyak beribu-ribu jiwa yang sangat membutuhkan makanan, minuman, dan segala keperluan saat ini. Pada saat ini juga Bapak kami berdoa untuk para medis yang bekerja di rumah sakit, baik di kota Batam ini dan juga di seluruh Indonesia. Kami terus menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu Bapak. Engkau jagai, Engkau lindungi mereka ya Bapak. Engkau tutup bungkus mereka. Engkau jagai mereka seperti biji matamu ya Tuhan, sehingga mereka juga dijauhkan dari virus ini. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh pasien, baik yang positif, baik yang ODP, PDP. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kekuatan di tengah-tengah penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Dan biarlah mereka terus memohon dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Selebihnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, serta yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat seluruh warga jemaat BNKP Batam. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.